Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Salsabila dari kelompok 1 dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pembaharu Islam di masa modern, pembaharuan dari Mesir. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang gubernur dari Mesir yang lahir pada tahun 1765 dan meninggal pada tahun 1849. Ia dikenal sebagai pelopor pembaharuan Islam, pemikiran modern. Sebelum ia menjadi gubernur, ia adalah seorang wakil perwira militer Mesir yang berhasil mundur pasukan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Pemikiran pertama Muhammad Ali Pasha yaitu di bidang politik dan ideologi. Diawali kedatangan pasukan Mamluk dari Turki setelah kekuasaan Prancis di Mesir dikosongkan. Ia mencoba memecah belahkan orang Mamluk dengan orang Mesir sehingga mereka berusaha mengusir bangsa pasukan Mamluk keluar dari Mesir. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha mencoba menerapkan ajaran agama atau syariah dan pendidikan moral yang tidak identik dalam sekularisme sistem pendidikan Mesir pada masa itu. Ia juga meminta kepada bangsa Barat untuk membangun angkatan bersenjata modern, mengirimkan pelajar-pelajar Mesir ke Eropa, membangun sekolah teknik dan kedokteran modern yang menggunakan guru-guru dari Eropa, serta membangun percetakan buku. Meskipun ia dikenal sebagai tuna aksara, Muhammad Ali Pasha telah menjadi salah satu penghasil karya berupa dari gagasannya tentang modernisasi Islam dan administrasi negara. Dari gagasannya tentang modernisasi Islam, ia percaya bahwa kemajuan Eropa itu terletak pada sistem militernya dan sistem ekonominya. Artinya adalah bertahan lamanya kekuasaan Mesir itu tidak terlepas dari sistem militernya dan harus diimbangi dengan sistem ekonominya. Dari pandangan inilah ia mulai mengirimkan pelajar-pelajar Mesir ke Eropa dan berhasil menguasai ilmu penerjemah sehingga berhasil menciptakan atau menghasilkan karya dalam ilmu teknik modern. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh saudari Ananda Firda, yaitu B. At-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Nama lengkapnya adalah Rifada Badawi Rafi' At-Tahtawi. At-Tahtawi lahir pada tahun 1801 di Tahta dan meninggal di Mesir pada tahun 1873 Masehi. Ia banyak belajar di institut di Egypte dan menamatkan sekolah di Al-Azhar pada tahun 1822 Masehi. Oleh karena mendapat dorongan dari Al-Attar, gurunya, dan kesempatan yang diberikan Muhammad Ali Pasha kepadanya, maka ia belajar di Prancis dan menjadi imam para pelajar Mesir di Prancis. Selama di Prancis, ia berhasil menerjemahkan sebanyak 12 buku ke dalam bahasa Arab. Tahun 1836 Masehi, ia kembali ke Mesir dan dipercaya mendirikan sekolah penerjemahan. Di samping itu juga, ia aktif menulis koran Al-Waqiyah Al-Misriyah. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Anteberian, yaitu tentang adapun pemikiran pembaruan At-Tahtawi yaitu sebagai berikut. 1. Ajaran Islam bukan hanya mementingkan soal akhirat, melainkan juga tentang hidup di dunia. Umat Islam harus mementingkan kehidupan di dunia. 2. Kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat. Raja harus bermusyawarah dengan para ulama dan kaum intelektual. Ketiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Dan keempat,
Kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat menyesuaikan, misalnya dengan kebutuhan masyarakat modern. Kelima, pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan sama seperti kaum pria. Dan istri harus menjadi teman dalam kehidupan yang intelektual dan sosial. Dan yang terakhir adalah umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statis. Sekian, terima kasih. Tokoh pembaruan Mesir yang ketiga adalah Jamaluddin Al-Afghani tahun 1839 sampai 1897 Masehi. Nama lengkapnya adalah Syahid Jamaluddin Al-Afghani, lahir di Asadabah tahun 1839 dan wafat di Istanbul pada tahun 1897. Diberi gelar Syahid dikarenakan ia keturunan Husain Ali bin Abi Thalib. Sejak kecil ia sudah mempelajari Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Persia, ilmu filsafat, ilmu tafsir, dan juga ilmu agama dan tasawuf. Di umur 20 tahun, ia telah menjadi pembantu Muhammad Khan di Afghanistan, dan di tahun 1960-an ia menjadi penasehat Ali Khan, dan pada masa pemerintahan Muhammad Azam Khan ia diangkat menjadi Perdana Menteri. Saya Aulia Izati akan melanjutkan presentasi dari Aswaikul. Pada tahun 1869 pergi ke India dan pada tahun 1871 pergi ke Mesir, memberi kuliah di Al-Azhar. Salah satu murid Jamaluddin yang paling terkenal adalah Muhammad Abduh dan Sa'ad Zaghloul. Ketika terjadi persoalan politik di Mesir, Al-Afghani pergi ke Paris atau Prancis. Di kota tersebut, ia mendirikan suatu organisasi yang bernama Al-Urwatul Wuska. Sesuai dengan majalah dan surat kabar yang diterbitkan oleh kelompok yang beranggotakan oleh Muslim militan di Mesir, Syria, dan Afrika Utara. Organisasi ini bertujuan untuk memperkuat persaudaraan Islam, membela dan mendorong umat Islam untuk mencapai kemajuan. Saya, Tidin Rili Anggreni, akan melanjutkan presentasi dari Aulia Izati. Adapun pemikiran Al-Afghani tentang pembaruan umat Islam antara lain sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam bukan karena Islam tidak mengikuti perkembangan zaman dan perubahan kondisi. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. A. Umat Islam telah dipengaruhi oleh sifat statis, berpegang pada takdir, dan bersikap fatalis atau rasional. B. Umat Islam telah meningkatkan akhlak yang tinggi dan merupakan ilmu pengetahuan. C. Di bidang politik, kesatuan umat Islam menjadi terpecah belah. Kedua, untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu dan menghadapi dunia modern, umat Islam harus kembali pada ajaran Islam yang murni. Dan Islam harus dipahami dengan akal serta kebebasan. Yang ketiga, corak pemerintah autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintah demokrasi. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakat yang berpengalaman. Yang keempat, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Pra-Islamisme atau rasa solidaritas antara umat Islam harus dihidupkan kembali. Sekian, terima kasih. Tokoh perbaruan Islam di masa modern dari Mesir yang keempat adalah Muhammad Abdullah, 1849 sampai 1905. Muhammad Abdullah lahir di Mesir pada tahun 1849. Silsilah keturunannya bersambung dengan Umar bin Khattab. Di Al-Azhar, dia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang menjadi gurunya. Setelah tamat dari Al-Azhar, dia mengajar di sana. Dan dia juga aktif menulis surat kabar Al-Ahram. Dan juga dia menjadi rektor di Al-Azhar. Perkembangan perbaruan yang dilakukan oleh Muhammad Abdullah sangat berdampak bagi perkembangan pemikiran Islam.
Adapun dampak positifnya yakni ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang berdampak positif dalam pengembangan pemikiran Islam, yaitu antara lain yang pertama adalah pembukaan pintu ijtihad, di mana ijtihad merupakan dasar yang penting untuk menafsirkan kembali ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu penghargaan terhadap akal, di mana Muhammad Abduh mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang rasional yang sejalan dengan akal, di mana dengan akal ilmu pengetahuan akan maju. Yang ketiga adalah modernisasi sistem pendidikan di Al-Azhar. Sekian. Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935. Ia dilahirkan di Kalamun tanggal 23 September 1865. Menurut keterangan silsilah bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, menurut keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia belajar di Madrasah Al-Khaniyah Al-Islamiyah dan mengikuti perkembangan Islam melalui surat kabar Al-Urwatul Wuska, pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Rashid Ridha ingin bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, namun beliau telah meninggal, dan bertemu dengan Muhammad Abduh di Beirut, Lebanon. Pertemuan tersebut membuat Muhammad Rashid Ridha bersemangat untuk melepaskan umat Islam dari belenggu keterbelakangan dan kebodohan. Sehingga Muhammad Rashid Ridha menerbitkan sebuah majalah yang diberi dengan nama Al-Manar. Pemikiran Rashid Ridha tentang pembaruan Islam sebagai berikut. 1. Sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam harus ditumbuhkan. 2. Umat Islam harus meninggalkan sikap pemikiran kaum Jabariyah. 3. Akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat atau hadis dengan tidak meninggalkan prinsip umum. 4. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Dan yang kelima, kemunduran umat Islam disebabkan oleh banyaknya unsur bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Yang keenam, kebahagiaan di dunia dan di akhirat diciptakan oleh Allah SWT. Yang ketujuh, perlu menghidupkan kembali sistem khalifah. Kemudian yang kedelapan, khalifah adalah penguasa seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Terus khalifah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dan menerapkan prinsip hukum Islam.